Halo semuanya, oke jadi seluruh episode dari season keempat kartun Invincible sudah rilis dan dikarenakan gue sudah membuat video breakdown di channel Portal Kartun mengenai setiap episode terbarunya, maka dari itu di channel ini gue akan membahas atau mereview dari keseluruhan season keempat ini. Video ini bukanlah alur cerita, namun lebih ke opini gue terhadap setiap episode dan sekaligus perkembangan cerita atau kualitas animasi dari season keempat ini. Nah jadi tanpa menunggu lebih lama lagi, kita langsung masuk aja ke pembahasan dalam 3, 2, 1. Oke, kita mulai dulu dari 3 episode pertama dari season kali ini karena ketiganya dirilis di waktu yang bersamaan. Bisa dibilang, ketiga episode ini memberikan kita sebuah gambaran yang sangat jelas mengenai apa yang bakal kita dapatkan di season kali ini, yaitu sebuah ketidakkonsistenan. Apa yang gue maksud di sini adalah season kali ini terkadang memiliki kualitas dan juga eksekusi yang sangat bagus, tapi terkadang mereka juga suka melakukan beberapa kesalahan yang membuat adegan itu menjadi agak kurang. Salah satu gambaran tersebut dapat kita lihat ketika mereka mencoba untuk merubah beberapa momen yang tidak sesuai dengan versi komiknya. Perubahan ini bisa mencakup dialog hingga bahkan bagaimana keseluruhan dari adegan tersebut berjalan. Salah satu contoh yang bisa gue ambil dari ketiga episode ini adalah ketika Mark dan juga ayahnya Eve sedang berbincang empat mata, di mana mereka merubah dialog yang dikeluarkan oleh ayahnya Eve terhadap Mark dan juga putrinya. Perubahan tersebut memang tidak terlalu besar dan tetap membuat ayahnya Eve menjadi karakter yang buruk, tapi setidaknya perubahan ini tidak membuatnya menjadi sosok yang semenjijikan seperti yang ada di komik. Nah, tapi ada juga beberapa perubahan yang malah membuat beberapa adegan yang terasa agak kurang. Contoh ini bisa gue ambil ketika Mark dan juga para The Guardian sedang melawan invasi dari Rasflexion untuk kesekian kalinya. Secara teknis, perubahan yang terjadi pada konflik ini sebenarnya malah memberikan alasan yang lebih baik lagi kenapa robot ingin bisa menghentikan serangan mereka untuk selamanya. Nah, tapi di waktu yang bersamaan, keseluruhan konflik ini malah membuat Mark terlihat sangat lemah, terutama ketika ia menghadapi para robot yang terlihat seperti Hello Kitty versi mecha. Memang mereka sudah memberikan penjelasan kalau robot tersebut didesain untuk menghadapi Mark dan juga Nolan, tapi tetap saja penggambaran dari adegan ini malah terkesan agak konyol. Selain dari perubahan adegan, mereka juga mencoba untuk menghadirkan beberapa adegan baru yang tidak ada di versi komiknya. Dan sama seperti sebelumnya, ada beberapa adegan baru yang sangat bagus, tapi ada juga yang sangat buruk. Untuk yang bagus, tentu hal ini merujuk kepada masa lalu dari karakter Nolan dan juga planet Viltrum. Adegan ini jelas memberikan kita banyak sekali hal baru, mulai dari lore tambahan hingga sudut pandang baru kita terhadap karakter Nolan. Nah, untuk yang buruknya, gue bakal memilih plot cerita mengenai karakter Titan. Ya, inilah dia plot cerita yang terus kali hadir di setiap season dari kartun ini dan sepertinya banyak penonton sudah mulai merasa jengah dengan plot tersebut. Hal ini dikarenakan jalan cerita dari plot ini hampir sama persis seperti di setiap seasonnya. Mereka semua pasti berkutat kepada konflik perebutan kekuasaan dari organisasi kriminal terbesar yang bernama The Order. Udah gitu, hal yang lebih menyebalkan lagi dari plot yang satu ini adalah mereka hampir gak memberikan korelasi yang bagus terhadap pengembangan karakter tertentu. Karakter Oliver yang terlibat dalam plot tersebut gak mendapatkan apapun dan hal yang menarik selain dirinya terus kali dikejar dan dihajar oleh Blood raksasa ini. Palingnya, hal yang sedikit mendingan dari plot yang satu ini adalah ketika Mark hampir menghajar habis Titan dan membuat keseluruhan plot ini tidak akan pernah muncul kembali di cerita kedepannya nanti. Tapi ya sayangnya, Mark berhasil tersadarkan terlebih dahulu dan harapan tersebut tidak akan bisa terwujud untuk sekarang ini. Nah, setelah disajikan dengan 3 episode pembuka yang lumayan oke, kita pun akhirnya diberikan dengan satu episode yang merupakan cerita original yang tidak ada di versi komik. Gue pribadi sudah membahas soal episode ini secara mendalam di channel Portal Kartun, maka dari itu untuk penjelasan singkatnya, episode ini sebenarnya memiliki premis yang cukup menarik. Mereka mencoba untuk menghadirkan sebuah lore dan juga dunia baru yang berhubungan dengan dunia bawah, hingga bahkan masa-masa sebelum planet bumi dikuasai oleh umat manusia. Salah satu potensi terbesar yang dimiliki oleh cerita ini adalah mereka bisa memberikan penjelasan kenapa manusia bisa ada di planet bumi dan kenapa mereka memiliki DNA yang sangat mirip seperti para Viltrumite. Nah, tapi sayangnya eksekusi dari episode ini terbilang sangat tidak bagus hingga membuatnya terkesan seperti sebuah cerita filler. Mereka terlalu menghadirkan banyak lelucon yang kurang lucu hingga momen penjelasan atau eksposisi yang sangat flat. Ini semua semakin diperparah dengan kualitas animasi yang tidak konsisten, di mana adegan pertarungan awal dan juga akhir dari episode ini itu terbilang cukup solid, namun di sepanjang pertengahan cerita, kualitas animasinya ini malah terkesan agak kurang. Tidak hanya itu saja, karakter-karakter yang muncul di cerita ini itu juga nggak memiliki skala kekuatan yang dapat bersaing dengan para Viltrumite. Hal ini pun membuat gua menjadi kurang begitu yakin kalau pihak jahat yang muncul di cerita ini dapat memberikan ancaman yang berarti kepada planet bumi yang saat ini sudah dipenuhi oleh para Viltrumite.
Nah, setelah dikecewakan dengan episode keempat, kita pun kembali lagi dibuat hype dengan kemunculan dari episode kelima. Episode ini menghadirkan dua babak cerita yang berbeda, namun memiliki eksekusi yang sangat bagus. Mulai dari pertemuan antara Nolan dan juga Debbie yang dibuat lebih panjang dan memiliki bobot emosional yang cukup tinggi, hingga pertarungan antara Mark dan juga Conquest yang dibuat dengan sangat heboh dan juga brutal. Tidak hanya itu saja, mereka juga menghadirkan salah satu perubahan yang cukup bagus bagi cerita Invincible, yaitu konflik antara Nolan dan juga Oliver. Berbeda dengan versi komik, kedua karakter di versi animasi ini tidak langsung memiliki hubungan yang baik, yang mana itu sebenarnya menjadi setup yang sangat bagus bagi perjalanan karakter mereka berdua di episode berikutnya. Nah, untuk kemunculan dari karakter Tank Jacket sendiri, gue pribadi nggak merasa kalau perubahan genrenya ini sangatlah bermasalah. Menurut gue, Zoe merupakan karakter yang cukup menarik dengan kepribadian yang cukup fun dan juga desain karakter yang sangat bagus. Paling ya, satu-satunya hal yang gue agak kurang dari karakternya ini adalah dari desain baju tempurnya yang terasa biasa saja, yang mana permasalahan itu jelas berada di luar aspek dari episode ini. Nah, lanjut ke episode ke-6, di mana episode ini memiliki dua cabang cerita yang berbeda. Plot pertama tentu menceritakan soal pembangunan hubungan antara Nolan dan juga Oliver yang dibuat sangat lambat, namun memiliki penceritaan yang cukup bagus. Nah, sedangkan untuk plot yang satunya lagi, kita akan berfokus kepada peperangan jarak jauh antara koalisi planet dengan kekaisaran Viltrumite. Menurut gua, plot yang satu ini sebenarnya bisa menjadi sebuah cerita panjang yang sangat menarik karena nantinya kita akan bisa melihat berbagai macam strategi yang menarik yang dilakukan oleh pihak koalisi dalam merebut wilayah-wilayah yang dikuasai oleh para Viltrumite. Nah, lalu ketika kita memasuki babak akhir dari episode ini, atau lebih tepatnya pertarungan antara pihak koalisi dengan pihak Viltrumite di planet Telescria, disinilah kita disajikan dengan pertarungan yang cukup heboh walaupun tidak terlalu megah. Kualitas animasinya nggak bisa dikatakan bagus banget, namun juga tidak terlalu buruk. Highlight utama dari keseluruhan pertarungan ini adalah dari karakter Thaddeus yang ternyata merupakan sosok Viltrumite yang sangat kuat. Nah, pada awalnya, gue berpikir kalau masalah yang dimiliki oleh episode ini adalah dari performa voice actor dari karakter Trek, di mana ia terkesan kurang begitu mengintimidasi. Nah, tapi setelah melihat karakternya secara keseluruhan sampai akhir dari season ini, gue merasa kalau mereka memang sepertinya sengaja membuat karakter Trek menjadi tipikal pemimpin yang tenang dan tidak terlalu temperamental, karena pada cerita berikutnya, kita akan bisa melihat betapa mengerikannya karakter ini apabila ia dipenuhi dengan amarah. Nah, sekarang kita masuk ke episode ke-7 yang merupakan episode yang paling tidak konsisten dari keseluruhan season ini. Alasan kenapa gue berpikir demikian adalah karena episode ini menghadirkan beberapa momen yang digambarkan dengan sangat luar biasa, namun di waktu yang bersamaan, mereka juga menghadirkan beberapa momen yang memiliki kualitas yang sangat buruk. Pada pembuka dari episode ini, kita kembali disajikan dengan masa lalu dari planet Viltrum yang tidak ada di versi komik. Adegan ini mencakup alasan kenapa Thaddeus bisa memberontak kepada kekaisaran, yang mana itu tidak begitu dieksplor dalam versi komik, dan juga momen pembantaian atau purge yang terjadi kepada ras Viltrumite, yang mana menurut gua momen ini digambarkan dengan lebih baik di versi komik, tetapi penggambaran di versi animasi ini terasa lebih masuk akal apabila kita melihat perkembangan cerita di waktu ke depannya nanti. Nah, lalu setelah itu, ada sebuah momen persiapan sebelum mereka terjun ke dalam peperangan besar, di mana kita semua dibuat kecewa karena mereka menggambarkan salah satu panel ikonik dari cerita ini dengan sangat buruk. Nah, lalu ketika peperangan besar dimulai, disinilah kita bisa melihat betapa kacaunya kualitas animasi dari season kali ini. Ada beberapa momen yang dianimasikan dengan sangat luar biasa, di mana salah satunya adalah momen kehancuran dari planet Viltrum. Nah, tapi di waktu yang bersamaan, ada juga beberapa momen yang memiliki kualitas animasi yang sangat kurang, seperti adegan ketika Trek sedang menghajar habis Nolan di akhir pertarungan. Selain itu, ada juga satu momen singkat di mana ada seorang Viltrumite yang tiba-tiba menghilang entah kemana. Hal ini mungkin terlihat sangat kecil dan tidak begitu merusak keseluruhan animasi ini, tapi tetap saja hal ini sudah menjadi bukti bahwa mereka memang tidak konsisten dalam mempertahankan kualitas animasi dari serial ini. Nah, untuk episode terakhir, mereka terbilang melakukan perubahan yang sangat signifikan terhadap keseluruhan ceritanya. Ada beberapa perubahan yang kurang begitu gue suka, seperti pandangan buruknya Mark yang muncul terlalu sering hingga membuat gue merasa sedikit jengah. Nah, tapi untungnya itu semua di pay off dengan sangat bagus pada bagian akhir dari episode ini. Momen perbincangan antara Mark dengan juga Trek di versi ini dibuat dengan sangat bagus, mulai dari build up hingga kualitas animasinya yang terlihat cukup apik. Episode ini memang tidak semegah seperti episode-episode penutup season pada umumnya, tapi setidaknya mereka masih bisa menghadirkan sebuah kualitas yang sangat solid untuk penutup season ini.
Jadi ya begitulah keseluruhan pendapat gue soal serial Invincible season keempat. Sebuah season yang secara kertas seharusnya bisa setara dengan season pertama, tapi sayangnya season kali ini memiliki banyak sekali masalah yang membuatnya hanya bisa lebih baik daripada season ketiga dan juga season kedua saja. Nah, terlepas dari segala permasalahan yang dimiliki oleh season kali ini, gue sebenarnya cukup bersyukur sih kepada fandom dari animasi ini, karena banyak dari mereka akhirnya sudah tersadarkan kalau ini kartun memiliki beberapa masalah yang disebabkan oleh perilisan animasinya yang terlalu cepat. Banyak orang mungkin lebih meng-highlight soal pemilihan voice actor dari animasi ini yang dianggap terlalu mewah, yang mana hal ini berimbas dengan kurangnya kualitas animasi dari serial ini. Tapi buat gue pribadi, hal yang membuat kualitas animasinya ini menjadi agak kurang itu adalah karena mereka terlalu cepat dalam merilis setiap season terbarunya. Gue pribadi sebenarnya lebih ingin agar serial ini bisa memiliki waktu yang lebih lama lagi untuk bisa menyempurnakan kualitas animasinya. Nah, tapi sayangnya hal itu sempat sangat ditentang oleh mayoritas fandom dari animasi ini ketika season ketiganya masih rilis. Mereka lebih ingin agar serial ini bisa merilis setiap cerita barunya dalam waktu yang lebih singkat dan mereka merasa bodoh amat dengan kualitas animasinya. Tapi untungnya, berkat ketidakkonsistenan dari season keempat ini, mayoritas dari fans tersebut akhirnya mulai tersadarkan. Bukan berarti serial animasi ini menjadi lebih buruk, tapi gue merasa bahwa serial Invincible ini bisa menjadi lebih baik lagi apabila mereka memiliki waktu yang cukup untuk menyempurnakan kualitas animasinya. So, begitulah yang bisa gue bahas pada video kali ini. Tulis pendapat kalian mengenai season terbaru ini di kolom komentar di bawah. Apakah ini merupakan season yang bagus atau tidak? Tulis pendapat kalian. Jadi, terima kasih atas waktu yang telah kalian luangkan untuk menonton video gue. Gue undur diri, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!